Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita akan belajar materi Eubacteria dan juga Archaebacteria. Kita tahu di dunia ini dicetuskan oleh yang namanya Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Ada 5 klasifikasi kingdom yang ada di dunia ini. Yang pertama ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Animalia, dan juga ada Plantae. Dan kita akan membahas salah satu dari Protista, yaitu Eubacteria dan juga Archaebacteria. Eubacteria itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu dan bakteria. Eu artinya sejati, jadi Eubacteria adalah bakteri sejati ya. Dimana ciri-cirinya adalah tidak berklorofil. Lalu bentuknya bervariasi, jadi bentuknya itu tidak tetap ya, bervariasi semuanya. Lalu tidak memiliki membran inti atau yang namanya disebut juga prokaryotik. Cara bedain prokaryotik sama eukaryotik itu kan dari membran inti ya. Kalau prokaryotik itu tidak memiliki membran inti. Lalu kalau eukaryotik itu ada membran inti. Selanjutnya berukuran antara 1 sampai dengan 5 mikron karena bakteri ini bisa kita lihat dengan alat bantu yaitu apa? Ya, mikroskop, benar. Karena kan nggak mungkin bakteri itu segede rambutan atau apapun itu kan itu serem ya. Jadi bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi ukurannya sangat kecil. Yaitu selanjutnya hidup secara parasit atau bebas. Selanjutnya bersifat uniseluler atau bersel satu. Lalu berkembang biak dengan cara membelah diri, konjugasi, transformasi, dan juga transduksi. Bergerak dengan flagela. Lalu berperan dalam proses penguraian zat-zat organik. Itu ciri-ciri dari Eubacteria ya. Selanjutnya ini struktur tubuhnya. Ada struktur luar sama struktur dalam. Ada kapsul, dinding sel, ada membran plasma, bisa kalian lihat ya di sini gambarnya. Selanjutnya ini bakteri berflagel. Ada yang namanya amfitrik, ada peritrik, ada atrik, ada monotrik, dan juga ada logotrik. Bedanya adalah di flagelnya. Kalau misalkan amfitrik, dia flagelnya satu flagela di setiap sisi, ada 2 ya. Lalu kalau misalkan peritrik, ada di seluruh tubuh. Kalau misalkan atrik, dia nggak punya flagela. Kalau monotrik, dia ada 1 luar flagelanya. Kalau logotrik ada 1, tapi dia banyak gitu loh, beberapa di salah satu bagiannya. Ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Ada Coccus, ada Bacil, dan juga Liria. Kalau misalkan Coccus bulat ya, jadi ada mono 1, ini ada diplo, berarti dia 2. Ini ada Staphylo, dia berbentuk seperti anggur. Lalu ada Streptococcus seperti rantai. Lalu ada Sarkina, dia berbentuk seperti kubus. Lalu ada Tetrococcus, dia berbentuk seperti persegi. Sama seperti Coccus, dia ada juga yang Bacil. Jadi monobacil, diplobacil, sama Streptobacil. Bedanya ada 1, ini 2, ini banyak. Lalu ada juga Spirulina. Ini bentuknya meliuk-liuk gitu ya. Sudah paham? Sudah ya. Selanjutnya perkembangan biak bakteri. Pertumbuhan bakteri merupakan pertambahan jumlah bakteri. Namanya juga pertumbuhan ya, pasti pertambahan jumlah bakteri dalam suatu koloni dengan cara membelah diri. Jadi pertumbuhan bakteri ini dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, dia akan menghambat pertumbuhan bakteri. Kayak seperti contoh misalkan kalian kan, ibaratnya kalau ikan asin, kalau misalkan dipanasin itu kan emang dipanasin ya, biar menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di dalam situ kan, biar ikan asin itu tahan lama, awet gitu kan. Seperti itu contohnya. Lalu ada faktor-faktor yang membatasi pertumbuhan bakteri, ada zat makanan. Jadi kalau misalkan ada banyak zat makanan yang ada di dalam suatu tubuh, itu akan memperbanyak
jumlah bakteri, dan juga sebaliknya jika itu kurang berarti jumlah bakterinya itu juga akan sedikit. Lalu zat hasil ekstresi yang ditumbuhkan, lalu ada juga predator. Predator dari bakteri ini contohnya kayak amoeba. Nah, perkembangan bakteri ini dapat dilakukan dengan cara aseksual dan juga seksual. Kalau misalkannya aseksual dengan cara membelah diri, ya seperti amoeba itu kan membelah diri ya. Kalau misalkan seksual dengan cara rekombinasi genetik, jadi menggabungkan materi genetik dari bakteri satu bakteri lainnya. Ada 3 contohnya, ada transformasi, ada transduksi, sama konjugasi. Ini contohnya. Kalau misalkan transduksi, dia menggunakan bakteriofag atau virus. Jadi dia menggunakan virus untuk menggabungkan materi genetiknya. Kalau misalkan transformasi, dia menggunakan materi DNA itu sendiri. Lalu kalau misalkan konjugasi, dia menggunakan pili. Tadi kan ada pili ya yang di struktur tubuh bakteri, itu dia menggunakan pili untuk penggabungan materi genetiknya. Nah, bakteri berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Ada yang namanya bakteri aerob dan juga anaerob ya. Kalau anaerob itu dia memerlukan oksigen. Kalau misalkan yang anaerob tidak memerlukan oksigen. Bedanya di situ aja, kalau aerob dia pakai oksigen, kalau misalkan anaerob tidak memakai oksigen. Lalu berdasarkan memperoleh cara makanannya. Ada autotrof, dia dapat membuat makanannya sendiri. Dibagi lagi menjadi fotoautotrof dan juga chemoautotrof. Bisa dibaca ya, dia menggunakan proses pembuatan makanannya dengan cara apa aja. Situ ya. Lalu ada bakteri heterotrof, dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Beda dengan autotrof ya. Kalau autotrof kan dia dapat membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, ciri-cirinya adalah tidak berklorofil. Lalu bentuknya bervariasi. Jadi bentuknya itu tidak tetap ya, bervariasi semuanya. Lalu tidak memiliki membran inti atau yang namanya disebut juga prokariotik. Cara bedain prokariotik sama eukariotik itu kan dari membran inti ya. Kalau prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Lalu kalau eukariotik itu ada membran inti. Selanjutnya berukuran antara 1 sampai dengan 5 mikron, karena bakteri ini bisa kita lihat dengan alat bantu, yaitu apa? Ya, mikroskop, benar. Karena nggak mungkin bakteri itu segede rambutan atau apapun itu kan, itu serem ya. Jadi bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi ukurannya sangat kecil. Yaitu selanjutnya hidup secara parasit atau bebas. Selanjutnya bersifat uniseluler atau bersel satu. Lalu berkembang biak dengan cara membelah diri, konjugasi, transformasi, dan juga transduksi. Bergerak dengan flagela, lalu berperan dalam proses penguraian zat-zat organik. Itu ciri-ciri dari eubacteria ya. Selanjutnya ini struktur tubuhnya. Ada struktur luar sama struktur dalam. Ada kapsul, dinding sel, ada membran plasma, bisa kalian lihat ya di sini gambarnya. Selanjutnya ini bakteri flagel. Ada yang namanya amfitrik, ada peritrik, ada atrik, ada monotrik, dan juga ada logotrik. Bedanya adalah di flagelnya. Kalau misalkan amfitrik, dia flagelnya satu flagela di setiap sisi, ada 2 ya. Lalu kalau misalkan peritrik ada di seluruh tubuh. Kalau misalkan atrik, dia nggak punya flagela. Kalau monotrik dia ada 1 luar flagelanya. Kalau logotrik ada 1 tapi dia banyak gitu loh, beberapa di salah satu bagiannya. Ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Ada Coccus, ada Bacil, dan juga Liria. Kalau misalkan Coccus bulat ya, jadi ada mono 1, ini ada diplo, berarti dia 2. Ini ada Staphylo, dia berbentuk seperti anggur. Lalu ada Streptococcus seperti rantai. Lalu ada Sarkina, dia berbentuk seperti kubus. Lalu ada Tetrococcus, dia berbentuk seperti persegi. Sama seperti Coccus, dia ada juga yang Bacil. Jadi monobacil, diplobacil, sama Streptobacil. Bedanya ada 1, ini 2, ini banyak.
Lalu ada juga spirulina. Nah, ini bentuknya meliuk-liuk gitu ya. Sudah paham? Sudah ya. Selanjutnya perkembangan bakteri. Pertumbuhan bakteri merupakan pertambahan jumlah bakteri. Namanya juga pertumbuhan ya, pasti pertambahan jumlah bakteri dalam suatu koloni dengan cara membelah diri. Jadi pertumbuhan bakteri ini dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Jadi semakin tinggi suhunya, dia akan menghambat pertumbuhan bakteri. Kayak seperti contoh misalkan kalian kan, ibarat kata kalau ikan asin, kalau misalkan dipanasin itu kan emang harus panasin ya, biar menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di dalam situ kan, biar ikan asin itu tahan lama, awet gitu kan. Seperti itu contohnya. Lalu ada faktor-faktor yang membatasi pertumbuhan bakteri, ada zat makanan. Jadi kalau misalkan ada banyak zat makanan yang ada di dalam suatu tubuh, itu akan memperbanyak jumlah bakteri, dan juga sebaliknya jika itu kurang berarti jumlah bakterinya itu juga akan sedikit. Lalu zat hasil ekskresi yang ditumbuhkan, lalu ada juga predator. Predator dari bakteri ini contohnya kayak amoeba. Nah, perkembangan bakteri ini dapat dilakukan dengan cara aseksual dan juga seksual. Kalau misalkannya aseksual dengan cara membelah diri, ya seperti amoeba itu kan membelah diri ya. Kalau misalkan seksual dengan cara rekombinasi genetik, jadi menggabungkan materi genetik dari bakteri satu bakteri lainnya. Ada 3 contohnya, ada transformasi, ada transduksi, sama konjugasi. Ini contohnya. Kalau misalkan transduksi, dia menggunakan bakteriofag atau virus. Jadi dia menggunakan virus untuk menggabungkan materi genetiknya. Kalau misalkan transformasi, dia menggunakan materi DNA itu sendiri. Lalu kalau misalkan konjugasi, dia menggunakan pili. Tadi kan ada pili ya yang di struktur tubuh bakteri. Itu dia menggunakan pili untuk penggabungan materi genetiknya. Nah, bakteri berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Ada yang namanya bakteri aerob dan juga anaerob ya. Kalau anaerob itu dia memerlukan oksigen. Kalau misalkan yang anaerob tidak memerlukan oksigen. Bedanya di situ aja, kalau aerob dia pakai oksigen, kalau misalkan anaerob tidak memakai oksigen. Lalu berdasarkan memperoleh cara makanannya. Ada autotrof, dia dapat membuat makanannya sendiri. Dibagi lagi menjadi fotoautotrof dan juga kemoautotrof. Bisa dibaca ya, dia menggunakan proses pembuatan makanannya dengan cara apa aja. Situ ya. Lalu ada bakteri heterotrof, dia tidak dapat membuat makanan sendiri. Beda dengan autotrof ya. Kalau autotrof kan dia dapat membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, ini ada klasifikasi bakterinya ya. Ada Spiroceta, ada Proteobacteria, ada bakteri gram positif, sama Cyanobacteria. Spiroceta, dia kalau misalkan ditetesin, dicek ya, dia akan berwarna gramnya itu gram negatif. Dia berwarna merah muda, jadi gram negatif. Nih, bakteri gram negatif, dia kalau misalkan ditetesin bahan, dia akan berwarna merah. Beda dengan yang satu lagi, bakteri gram positif, dia akan berubah menjadi warna biru. Bisa dibaca ya di sini. Nah, beda sama ini. Dia akan berwarna ungu jika gramnya positif. Nah, Proteobacteria itu kan merupakan filum terbesar dalam kingdom domain Eubacteria. Lalu ada rangkaian DNA, ada alpha, ada beta, ada gamma, ada delta, dan juga ada epsilon. Nah, ini Cyanophyta ya, ada ganggang hijau biru. Ciri-cirinya berkisar antara 1 sampai 60 mm. Lalu memiliki dinding sel yang mengandung lapisan peptidoglykan dan yang tipis ya. Bisa melakukan proses fotosintesis seperti tumbuhan pada umumnya. Lalu memiliki pigmen phycobilin. Phycobilin ini yang akan mengubah warna ganggang ini menjadi warna hijau biru. Itu namanya pigmen phycobilin. Lalu dapat ditemukan di tanah yang lembab atau air bersih. Lalu memiliki struktur sel prokaryotik.
Nah ini bakteri-bakteri yang menguntungkan ya. Ada Lactobacillus casei, ada macam-macam jenisnya ya. Nah satu hal yang harus kalian tahu untuk penamaan bakteri atau penamaan nama ilmiah itu harus genus dan juga spesies. Ibaratnya ini genus, ini spesies. Genus ini diawali dengan huruf besar. Ini L ini besar. Spesies ini diawali dengan huruf kecil. Besar kecil. Nah, ini harus ada dua suku kata. Ada genus, ada spesies. Kalau misalkan tidak ada spesiesnya, bisa kita tulis dengan SP. SP titik. Jadi contohnya misalkan Lactobacillus SP titik. Kayak gitu. Nih, atau kayak gini nih, Scleronia SP titik. Jadi harus ada dua. Dan penulisannya harus dengan huruf tebal atau miring. Karena kan kalau misalkan kalian ditulis di buku kan gak mungkin bisa tulis tebal ya, atau miring kan agak susah ya. Jadi salah satu alternatifnya adalah di garis bawahi. Jadi kalau misalkan diketik di komputer atau di laptop itu bisa tebal atau miring. Tapi kalau misalkan di buku tulis bisa di garis bawahi. Yang penting ada genus, spesies, ada huruf besar di awal. Yang kalau misalkan spesies huruf kecil selanjutnya. Oke, paham ya? Bakteri juga yang macam-macamnya di bidang obat-obatan dan juga vitamin. Lalu ada bidang pertanian, ada pembuatan biogas. Terus ada juga bakteri yang merugikan pada manusia ya. Terus ada penyakit yang ditimbulkan. Ini pada hewan dan juga tumbuhan. Ini juga sama. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara makanan itu ada dalam pendinginan, ada pemanasan, ada pengasapan, pengeringan dan lain-lain ya. Seperti biasa kita lakukan. Biasanya kan kalau ibu-ibu masak, misalkan nggak habis kan ya, kan bisa buat besok kan. Itu untuk pengawetan makanan juga kata bisa ditaruh di kulkas atau misalkan dipanaskan dulu sebelum dimakan seperti itu. Terus juga imunisasi seperti kita kayak vaksin ya, vaksin COVID-19 itu kan kita untuk mengatasi bakteri atau virus yang ada di dalam tubuh kita untuk bisa meluas gitu kan. Terus menjaga kebersihan dan juga kesehatan diri serta juga lingkungan. Nih, selanjutnya ada Archaebacteria. Oke, yang terakhir ada manfaat Archaebacteria di mana bisa untuk beberapa enzim ya dalam industri makanan. Lalu ada sebagai penghasil biogas. Bisa dibaca di sini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan untuk pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.